Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024. Merupakan pekan biasa yang ke-14. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan 7. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas nafas kehidupan yang Tuhan beri sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun, sehingga kami boleh menikmati udara segar dan sejuk di pagi ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus memanggil ke-12 murid-Nya untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit. Perintah Yesus ini sangat sederhana, namun sungguh luar biasa, karena para murid dilibatkan dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Mereka diberi kuasa oleh Yesus sendiri untuk mengambil bagian dalam karya pengusiran roh jahat dan penyembuhan. Selain Yesus memberi mereka kuasa, Yesus juga berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dari cerita bacaan Injil hari ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-murid-Nya
dari berbagai macam profesi dan latar belakang yang berbeda-beda. Dipanggil dan diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, bukan berlaku hanya untuk para murid saja, namun berlaku juga untuk kita semua. Sebagai orang beriman, kita masing-masing dipanggil dan diutus untuk melayani Tuhan dan sesama dengan profesi kita masing-masing. Kita harus meneladani para murid yang percaya penuh kepada Tuhan, dan kita juga harus percaya diri dan maju untuk mewartakan karya perutusan Allah. Dan yakinlah bahwa kita pun akan diberi kuasa Roh Kudus oleh Tuhan Yesus sendiri, agar kita pun mampu mewartakan karya keselamatan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Semoga demikian, amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.